Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Audrey Kendra Dewi dari kelas 12 MIPA 9 akan menjelaskan mind mapping saya dengan materi mutasi. Sebelumnya, mutasi itu berasal dari kata mutatus yang artinya perubahan, di mana pengertian mutasi sendiri itu adalah perubahan DNA dan kromosom pada makhluk hidup yang dapat menyebabkan perubahan sifat pada tingkat sel maupun individu. Nah, di dalam materi-materi mutasi ini, kita harus mengetahui beberapa kata yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu mutan, itu memiliki arti yaitu individu yang mengalami mutasi, mutagenesis yaitu proses terjadinya mutasi, dan mutagen yaitu faktor atau agen yang menyebabkan mutasi. Nah, di dalam mutasi, saya membedakan klasifikasi mutasi. Ini ada 7 klasifikasi. Yang pertama yaitu dari jenis sel, kemudian cara terjadi, sifat genetik, arah, peran, dan perubahan fenotip, lalu ada tingkatan. Pada jenis sel, itu dibedakan menjadi 2, mutasi somatis dan mutasi germinal. Untuk mutasi somatis sendiri, itu terjadi pada sel tubuh, dan mutasi somatis itu tidak diturunkan. Dan perubahan yang terjadi itu pada tingkat sel. Sedangkan mutasi germinal itu terjadi pada sel kelamin atau gamet. Nah, biasanya mutasi germinal itu diturunkan, kemudian perubahan yang terjadi itu pada tingkat individu. Kemudian berdasarkan cara terjadi, itu ada mutasi alami dan mutasi buatan. Dari katanya mutasi alami, itu bisa kita ketahui bahwa perubahan genetik itu terjadi secara alami, disebabkan oleh mutagen alami. Sedangkan mutasi buatan itu adalah perubahan genetik yang sengaja dijadikan oleh manusia dan disebabkan oleh mutagen buatan. Lalu yang ketiga ada sifat genetik, yaitu mutasi dominan dan mutasi resesif. Di mana mutasi dominan itu terekspresi dalam keadaan genotip homozigot dominan dan heterozigot. Sedangkan mutasi resesif itu terekspresi dalam keadaan genotip homozigot resesif. Nah, pada contoh mutasi dominan itu adalah siklemia. Sedangkan mutasi resesif contohnya adalah lalat buah jantan bermata putih. Untuk selanjutnya yaitu arah. Di arah dibedakan menjadi 2 juga, yaitu mutasi maju dan mutasi mundur atau mutasi balik. Di mana mutasi maju ini menyebabkan fenotip organisme yang awalnya abnormal menjadi normal. Contoh penerapan dari mutasi maju ini adalah adanya radioterapi. Kemudian mutasi mundur itu menyebabkan fenotip organisme yang awalnya normal menjadi abnormal, seperti siklemia. Kemudian dari perannya itu dibedakan menjadi mutasi menguntungkan dan mutasi merugikan. Untuk mutasi menguntungkan itu adalah mutasi yang menghasilkan organisme yang bersifat adaptif. Sedangkan mutasi merugikan itu mutasi yang menghasilkan organisme yang bersifat tidak adaptif. Kemudian pada perubahan fenotip itu dibedakan menjadi mutasi makro dan mutasi mikro, di mana mutasi yang berperan menyebabkan perubahan besar pada fenotip itu adalah mutasi mikro. Dan perubahan pada mutasi mikro itu dapat diamati secara langsung dan jelas. Pada mutasi mikro, itu mutasi yang menyebabkan perubahan kecil pada fenotip. Dan perubahannya tidak bisa diamati secara langsung atau harus melalui penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu tingkatan, mutasi gen, dan mutasi kromosom. Mutasi ini itu terjadi akibat jenis, jumlah, atau letak urutan basa nitrogen. Nah, suatu nukleotida itu pada rantai DNA itu bisa mengalami perubahan pada suatu gen. Nah, untuk mutasi gen itu adalah perubahan genetik yang terjadi pada gen. Mutasi gen disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama karena perubahan jenis, yaitu substitusi basa, perubahan jumlah karena pergeseran rangka,
Perubahan letak urutan karena transposisi. Pada substitusi basa itu ada dua kejadian, yaitu transversi dan transisi, di mana transversi ini terjadi perubahan basa Purin ke basa Pirimidin atau basa Pirimidin ke basa Purin. Kemudian pada transisi itu terjadi perubahan ke dari basa Purin ke pasangan basa Purin lainnya, kemudian dari basa Pirin ke basa Pirin lainnya. Sebagai contoh, DNA asal TAC, AAA, ATG, CTT, CTC, kemudian DNA mutannya yaitu TAC, AAA, ATG, CTA, CTC. Diketahui perubahan terjadi pada basa nitrogen di urutan keempat yaitu CTT, kemudian DNA mutannya menjadi CTA. Di sini ada perubahan berupa pirimidin timin menjadi purin adenin, di mana pirimidin berubah menjadi purin yaitu transversi. Kemudian DNA mutan TAC, AAA, ATG, CTC, CTC, di mana terjadi perubahan antara pirimidin timin DNA asal dan DNA mutannya berubah menjadi pirimidin sitosin. Dari perubahan pirimidin ke pasangan basa pirimidin lainnya itu adalah contoh dari transisi. Kemudian pada substitusi basa itu terdapat 3 jenis mutasi lagi, yaitu mutasi bermakna salah, mutasi bisu, dan mutasi tidak bermakna. Di mana mutasi bermakna salah yaitu DNA-nya berubah, mRNA-nya berubah, asam aminonya berubah. Selain itu mutasi bisu yaitu biasanya terjadi pada basa nitrogen akhir pada suatu triplet, di mana mRNA-nya berubah tetapi asam aminonya tidak berubah. Kemudian yaitu mutasi tidak bermakna, yaitu perubahan pada basa DNA di mana kodon asam aminonya nanti akan menjadi stop kodon. Nah, kodon stop ini ada UAA, UGA, dan UAG. Nah, kemudian pergeseran rangka. Pergeseran rangka ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu insersi, adisi, dan delesi. Pada insersi yaitu penambahan basa nitrogen di tengah pada rantai nukleotida, di mana nanti pada rantai nukleotida itu terjadi pergeseran ke kanan karena ada penambahan basa nitrogen yang ada di tengah. Kemudian adisi yaitu penambahan basa nitrogen yang ada di ujung. Sedangkan delesi yaitu penghilangan basa nitrogen. Nah, karena delesi penghilangan basa nitrogen, pada akhirnya rantai nukleotida ini akan menjadi semakin pendek. Kemudian transposisi. Pada transposisi itu terjadi pertukaran atau perubahan posisi basa nitrogen pada nukleotida. Nah, contohnya itu adalah GTT itu berubah menjadi TGT. Jadi di situ ada pertukaran basa nitrogen. Selanjutnya yaitu penyebab dari mutasi kromosom itu ada perubahan struktur dan perubahan jumlah. Pada perubahan struktur itu ada delesi, duplikasi, translokasi, inversi, katenasi, dan perubahan jumlah itu ada euploidi dan aneuploidi. Untuk delesi itu penghilangan sebagian segmen kromosom, di mana segmen patahannya itu nanti akan menempel pada kromosom lain yang sehomolog. Nah, pada delesi ini nanti akhirnya rantai nukleotida, lengan rantai nukleotida akan menjadi semakin pendek. Nah, selanjutnya yaitu duplikasi, di mana terjadi pertambahan segmen kromosom atau penggandaan segmen kromosom, di mana nanti segmen yang menempel itu berasal dari kromosom sehomolog. Nah, pada duplikasi nanti itu lengan yang dihasilkan itu akan semakin panjang. Kemudian untuk translokasi itu nanti kejadiannya adalah kromosom patah, kemudian kromosom yang patah itu menempel di kromosom non-homolog, dan gamet yang dihasilkan dari translokasi ini biasanya gamet semi steril, jadi kurang mampu untuk bisa membuahi. Nah, segmen yang berasal dari kromosom yang mengalami delesi itu terjadi di peristiwa translokasi. Nah, jadi segmen-segmen pada translokasi ini nantinya saling bertukar fragmen. Inversi
yaitu perubahan letak urutan atau pembalikan segmen kromosom, di mana pada inversi itu ada inversi perisentrik dan parasentrik, di mana perisentrik itu mencakup sentromer dan parasentrik itu tidak mencakup sentromer. Nah, pada katenasi itu ada 2 kromosom non-homolog membelah menjadi 4 kromosom, di mana nanti ujung-ujung kromosom yang non-homolog itu akan membentuk lingkaran. Nah, pada kehidupan sehari-hari itu katenasi terjadi pada plasmid bakteri, di mana bakteri akan mengalami replikasi plasmid. Nah, selanjutnya yaitu mutagen. Penyebab mutagen berdasarkan sifatnya itu ada mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologi. Untuk mutagen kimia itu disebabkan karena pestisida, asam nitrit, benzopiren. Untuk pestisida itu karena zat tersebut sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam lemak, sehingga menyebabkan penimbunan di dalam tubuh dalam waktu yang lama. Nah, untuk mutagen kimia sendiri itu senyawa kimia tersebut memang memiliki sifat yang tidak mudah larut dalam air tetapi mudah larut dalam lemak, sehingga terjadi penimbunan di dalam tubuh. Ini mengapa bahwa pestisida tersebut sangat berbahaya, sifatnya beracun. Kemudian asam nitrit yaitu menyebabkan deaminasi oksidatif pada pesan nitrogen adenin, guanin, sitosin pada rantai DNA sehingga menyebabkan delesi. Nah, delesi tadi pengertiannya yaitu penghilangan senyawa segmen kromosom yang menyebabkan lengan rantai nukleotida semakin pendek. Nah, untuk benzopiren itu terdapat pada asap rokok yang menyebabkan tumor pada organ pernafasan. Kemudian untuk mutagen fisika itu disebabkan karena sinar X dan sinar ultraviolet, di mana sinar X ini umumnya digunakan untuk ronsen, sedangkan sinar ultraviolet itu adalah berasal dari matahari yang memicu adanya kanker pada kulit. Nah, selain itu suhu tinggi itu juga bisa menjadi salah satu mutagen fisika karena menyebabkan terjadinya autopoiploid, misalnya itu pada jagung. Jadi kecepatan mutasi itu akan bertambah karena kenaikan jagung. Nah, pada mutasi biologi itu disebabkan karena virus dan bakteri, di mana asam nukleotida dalam virus dan bakteri itu nantinya mampu merusak kromosom sel sehingga terbentuklah sel-sel yang abnormal. Nah, pada mutasi itu ada 2 dampak yang terjadi. Yang pertama dampak negatif dan yang kedua dampak positif. Di mana dampak negatifnya itu menyebabkan kelainan-kelainan seperti contohnya sindrom Down, sindrom Jacob, hermafrodit, sindrom Turner, dan lain-lainnya. Kemudian dampak positif yaitu mutasi itu bisa memunculkan inovasi-inovasi untuk pembuatan antibiotik, pengembangan bioteknologi, dan keragaman fenotip. Demikian pembahasan yang dapat disampaikan oleh saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.